Halo, selamat pagi. Salam 123. Yes, yes, yes. Terima kasih yang sudah menonton channel saya Indra 64, yang sudah dan yang telah. Dan jangan juga yang dukung, subscribe, kiranya kalian diberkahi dan diberikan kesehatan. Untuk para salesman di mana kalian berada di seluruh Indonesia dalam bidang handphone apapun itu, dalam bidang consumer good, kiranya Anda nonton channel saya, jangan lupa dukung, subscribe, dan kiranya saya mencapai 1000 subscriber di tahun depan bulan Mei, dan 4000 jam tayang tahun depan. Dan kiranya tetap dukung terus saya, dan kiranya kalian diberkahi dan diberikan rezeki yang banyak dan sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Hari ini kita mau bicara ketika kita ada beberapa perusahaan ingin membangun perusahaan. Buat Bapak Ibu atau para pengusaha, ketika Anda membangun suatu perusahaan di dunia handphone, tentunya Anda harus tahu hal-hal itu tersebut sebelum Anda melangkah lebih jauh, karena itu akan menyita waktu, tentunya akan menghabiskan waktu dan menghabiskan modal Anda ketika Anda sudah menginvestasikan berapa banyak untuk membangun bisnis dunia handphone. Pertama itu merek. Ya, merek harus kita pilih dengan dua suku kata. Dalam contoh, mungkin dalam bahasa saya, dalam arti saya, mungkin dalam handphone Cina itu ada, dalam bahasa Indonesia tentunya, mungkin Maxtron, Aldo, Advan, Oppo, Vivo, Samsung, Nokia. Nah, itu yang lain itu tentunya dalam bahasa Indonesia. Tetapi kebanyakan yang saya tahu, ketika ada beberapa perusahaan membangun suatu merek handphone Cina, itu dia memakai bahasa yang agak asing tentunya. Ya, ada beberapa merek tentunya yang agak asing, tentunya mungkin ada sedikit bahasa Inggrisnya tentunya ya. Jadi menurut saya itu adalah kesalahan, karena tentunya kita adalah suatu negara, tentunya bahasa kita adalah bahasa Indonesia. Jangan coba untuk membuat suatu merek yang di luar penalarannya, di luar pengucapannya, karena ada bagi mereka orang yang berpendidikan mungkin bisa membaca dalam bahasa Inggris tentunya, tetapi dalam beberapa masyarakat kita pengucapan itu sangat rentan untuk diucapkan, karena pronunciation-nya, pengucapan itu sangat beda dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris. Nah, pengalaman saya ketika saya membangun suatu perusahaan, dipercayakan tentunya itu harus, tentunya merek harus dua suku kata. Satu. Kedua, berbicara produk itu mungkin tidak jalan, tidak masalah, tetapi kita harus mengetahui, buat Bapak Ibu yang dunia handphone, harus mengetahui sumber daya manusia, salesnya siapa. Ketika Anda merintis suatu perusahaan, membangun suatu perusahaan, ketika produknya mungkin belum terkenal, tetapi orangnya Anda tidak hijack atau tidak mencari orang yang belum berpengalaman, itu tidak mungkin produk Anda jalan. Itu satu. Ya, jangan lupa, pertama merek, kedua sumber daya manusianya dan salesman-nya. Sekali lagi, ketika Anda membangun suatu perusahaan, produknya mungkin belum terkenal atau mereknya, tetapi Anda memilih meng-hijack atau mencari yang sales yang belum berpengalaman, atau mungkin 2-3 tahun tentunya belum berpengalaman, atau sudah katakan sudah berpengalaman, mungkin dia pernah dalam Sumatera atau Kalimantan, tetapi itu tidak menjamin produk Anda sudah laku. Kenapa? Saya sarankan ketika Bapak Ibu mau mencari orang-orang yang berpengalaman, memungkinkan carilah orang yang lebih di seluruh Indonesia, yang sudah menguasai seluruh Indonesia. Kenapa? Karena itu lebih fresh, lebih mengetahui seluk-beluknya. Karena bicara tentang pendistribusian, ketika Anda menguasai suatu area lokal, itu belum tentu kuat, karena belum tentu area yang lain, lokal yang lain mau memilih produk Anda ketika Anda tidak bisa meyakinkan para pelanggannya. Itu yang beberapa hal. Dan berikutnya adalah, jangan sekali-sekali ketika Anda sudah memulai suatu merek atau suatu brand yang sudah ada, sudah produksi barangnya, jangan, untuk para pengusaha, para Bapak Ibu yang sudah berkecimpung dalam dunia handphone, membangun perusahaan, ketika Anda mengetahui bahwa daerah provinsi, ibu kota, mungkin kota madya atau semuanya, sudah tahu, kita mengetahui, kita sudah research pakai intelijen kita bahwa produk ini terkenal daerah sini, produk ini terkenalnya daerah sini, provinsi ini, produk ini daerah seperti ini. Kalau pribadi saya, pengalaman saya, ketika saya mengetahui daerah itu terkenal, beberapa daerah, saya tidak masuk dalam situasi saya harus datang ke sana.
Tetapi ketika produk saya berjalan, saya harus mencari daerah atau provinsi di mana produk saya belum ada di situ dan produk orang lain belum ada di situ, dan saya masih untung menjual produk daerah sana. Dan saya merasa tidak ada pesaing di sana. Ya, jadi ingat, jadi ketika Bapak Ibu membangun perusahaan, jangan ketika sudah ada produknya, sudah ada mereknya, bangga, mungkin Bapak Ibu mau mencari customer yang di perkotaan atau di suatu provinsi, karena merek Bapak Ibu belum terkenal. Tapi lebih baik saya sarankan kita bicara cari provinsi atau daerah atau wilayah yang persaingnya sedikit. Nah, di situ produk Bapak Ibu pasti akan jalan. Itu pengalaman saya. Dan ada lagi bagaimana kita mencari beberapa dealer, beberapa konsumen, di mana kita harus sebagai merek yang baru, kita harus bisa mensosialisasikan kepada pelanggan program-program apa aja yang kita berikan, yang kita tawarkan kepada pemilik toko. Dan hal itu kiranya sangat membantu dengan kerjasama seperti itu. Jadi ketika datang dalam suatu toko, ketemu dengan pemilik toko atau dealer, kita berbicara sesuai dengan apa adanya. Jadi keuntungannya ketika Bapak Ibu memasarkan produk kami, keuntungannya seperti ini, dan ada programnya dan ada bonusnya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah membangun suatu perusahaan yang saya katakan tadi, jadi harus ingat, ya saya ulang sekali lagi, merek tentunya itu kita harus tahu, ya, dan mencari sumber daya manusianya, siapa orangnya, ya, dan ketika orangnya tidak hebat, produknya belum laku, itu antisipasi, ya. Jadi supaya Bapak Ibu jangan memilih orang yang salah. Ini kan saran saya, bukan saya menakutkan, tapi ini pengalaman saya, supaya kita kan mau perusahaan kita expand maju. Dan berikutnya ketika Bapak Ibu membangun suatu perusahaan adalah bagaimana kita tahu potensi apa yang harus kita kerjakan next berikutnya, mungkin 6 bulan atau 1 tahun. Ketika produk itu sudah jalan, berarti kita harus mencari keunggulan produk yang fast moving, di mana di situ kita bisa menjual produk kita dengan adanya permintaan. Ya, ketika mereka suka, ketika mereka sudah laku, mereka tidak ada pesaing, mereka laku, mereka jualnya mudah dan enak, dan disitulah kita harus fokus dengan beberapa konsumen kita dan dealer kita. Dan berikutnya jangan lupa kita harus tetapkan harga, karena harga berdasarkan dengan tidak terlalu tinggi, tidak terlalu mahal, dan tidak terlalu murah. Jadi biar dealer kita memudahkan untuk menjual. Jadi tidak ada patokannya harus menjual seperti ini, tapi kita kasih informasi modal sesungguhnya harga segini. Tetapi buat Bapak Ibu terserah mau menjual berapa, karena ini tidak ada patokannya. Karena kita bicarakan itu ketika Bapak Ibu menjual mahal, berarti kan untungnya kan Bapak Ibu yang menerapkan. Tapi kalau lebih baik tidak jual murah dan tidak terlalu jual mahal. Itu yang bisa kita informasikan kepada dealer ketika kita baru merintis dalam dunia handphone suatu perusahaan, dan kita meyakinkan bahwa di sini tidak ada dealer yang main selain Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu mencari customer di luar kota, tentunya kita harus berkomitmen bahwa Bapak Ibu yang mengambil, kita kasih kepercayaan mewakili Aldo, Ibu kita percayakan untuk distribusi barang kita di sini kalau Ibu mau. Tetapi yang saya maksudkan adalah kita harus melihat kondisi pemilik toko dealer tersebut besar atau tidak besar, wilayah jangkauannya seperti apa. Ketika provinsi itu, wilayah itu besar, tentunya kita tidak bisa memberikan satu customer atau satu dealer. Tetapi maaf, kita harus juga melihat ke potensi wilayah tersebut. Apa mungkin kan kita buka 2 konsumen atau customer atau dealer. Nah, hal itu menjadi bahan pertimbangan ketika berjalan 2 atau 3, 6 sampai 6 bulan atau 1 tahun, supaya kita bisa melihat perkembangan merek kita, perkembangan distribusi produk kita di wilayah tersebut. Buat Bapak Ibu yang mau berkecimpung dalam dunia handphone, sesungguhnya itu tidak
tidaklah sulit. Yang penting adalah bagaimana Anda mengetahui sumber daya manusia itu salesnya, berpengalaman dalam berapa lama bekerja, atau wilayah mana yang dikuasai, dan sudah berapa lama berkecimpung dalam dunia handphone, dan area-area mana, dan database diri mana saja yang sudah kamu kenal. Tentunya itu sangat penting ketika membangun suatu perusahaan. Ketika Anda membangun suatu perusahaan, merek sudah ada, produk sudah ada, modal sudah ada, SDM sudah ada, tetapi tidak ada data untuk menunjang suatu perusahaan untuk ketika untuk maju, Anda tidak berguna buat apa-apa. Jadi tidak akan bisa berlangsung lama ketika Anda membangun perusahaan ketika tanpa data yang kuat dan yang lengkap. Jadi ketika Bapak Ibu membangun suatu perusahaan, carilah orang-orang yang berkompeten dalam bidang dunia handphone. Maaf, bukannya saya bangga tentunya ketika saya bekerja di dalam dunia handphone di 2004 sampai 2008, 2010, 2009 sampai 2010, saya 2004 2008 di produk Nokia, 2009 sampai 2010 di produk handphone Cina, dan 2010 sampai 2012 saya di perusahaan asing di handphone Nokia, di handphone Cina juga, dan sampai sekarang di perusahaan lokal. Intinya adalah buat Bapak Ibu yang membangun suatu bisnis handphone, tentunya Anda harus siap bertahan dalam apapun, tetapi intinya adalah merek harus menggunakan bahasa Indonesia, karena ketika Anda menggunakan bahasa asing, pronunciation, pengucapan masyarakat Indonesia itu berbeda dengan apa yang Anda ketahui. Jadi menurut saya adalah hal yang diutamakan itu adalah merek. Ya, jadi ini sebagai informasi saja. Dan jangan lupa buat Bapak Ibu, buat teman-teman yang lagi nonton channel saya, jangan lupa dukung saya, subscribe, kiranya bisa membantu apa yang saya share, dan kiranya ini menjadi modal buat Bapak Ibu atau rekan-rekan yang ingin membangun suatu perusahaan merek handphone. Terima kasih untuk yang sudah nonton, kiranya jangan lupa dukung saya terus, dan kiranya kalian diberkahi, dan terima kasih atas segala dukungan dan supportnya, yang jumpa, yang komen juga, yang terus mendukung saya. Terima kasih. Salam 1, 2, 3. Yes, yes, yes.